Selamat bergabung kembali dengan Watt Hi-Fi Indonesia. Kali ini kita lagi berkunjung ke rumahnya Om Hadi Suwoyo, dibarengin dengan ada juga Om Taufik. Beliau ini merupakan car audio antusias yang kapabilitasnya tentu sudah tidak diragukan lagi. Om Taufik ini salah satu pecinta car audio system, dan Om Hadi ini salah satu peracik DAC baik di home maupun di car audio. Nah, kita kali ini topiknya segmented khusus untuk membahas DAC atau digital to analog converter. Nah, boleh kita mulai aja Om Hadi. Sebelumnya boleh dilihatin dulu, dibuka sedikit dulu maskernya biar orang-orang tahu Om Taufik. Nah, inilah muka-muka ganteng mereka. Oke, terima kasih. Oke, langsung aja Om Hadi boleh bercerita sedikit tentang Om Hadi. Silakan Om Hadi. Oke, terima kasih kepada Mas Agung yang telah memberikan kesempatan ini ya. Lah jauh-jauh berkunjung ke tempat saya di sini. Jadi kalau secara saya pribadi sebetulnya memang saya menyukai dunia elektronika dari sejak kecil, dimana saya mulai belajar elektronika itu dasar-dasarnya dari kelas 3 SD. Ya, dengan segala keterbatasan saya dulu termasuk yang susah mengerti, terutama di dalam perhitungan gitu ya. Baca nilai resistor aja nggak becus istilahnya gitu. Terus akhirnya singkatnya ya, orang tua saya membimbing saya karena kakak saya yang sebetulnya memang sudah belajar duluan mengajar elektronika itu, dalam membimbing saya itu kurang sabaran orangnya gitu. Dan akhirnya dibantu sama ayah saya untuk mempelajari, dan akhirnya saya lumayan lah bisa mengerti, paling enggak baca nilai komponen, lihat nilai komponen dan bagaimana masangnya itu bisa untuk melakukan itu dengan cukup baik gitu ya. Dimulai dari hal-hal dasar ya, umum ya, untuk seorang yang baru belajar elektronika ya, kita bikin mungkin adaptor ya, bikin flip-flop atau bikin bel. Itu kelas berapa itu? Itu saya dari kelas 3 SD pertama kali awal Udah belajarnya. bikin bel flip flop gitu. Iya. Saya masih main SD. gundu gitu. Luar biasa. Jadi ya itu sebetulnya ya saya bilang sih positif negatif ya. Dimana saya di elektronika memang sangat tertarik dan menyukai, tapi di sisi lain ya berakibat itulah, jadi pelajaran jadi keteteran yang lain. Karena jadi males setiap hari nyolder terus. Kemudian akhirnya setelah lama bermain-main di area itu cukup membosankan ya, cuman membuat bel, adaptor atau bikin lampu flip-flop, terus bikin yang macam-macam yang ya istilahnya kategori mainan ya istilahnya ya. Kelas 5 SD akhirnya saya mencoba untuk merakit amplifier pertama saya. Itu kelas 5 ya Om ya? Kelas 5 SD. Luar biasa, bener. Saya masih main Nintendo gitu. belum mikir amplifier. Dan itu dipicu dari waktu orang tua saya itu sebetulnya membeli satu set perangkat audio simple ya, ada power amplifier GVC, sudah tua, terus dengan speaker bookshelf Tamon ya. Kalau nggak salah masih asli buatan Jepang waktu itu si Tamonnya itu. Dulu sih suaranya udah bagus banget menurut saya gitu ya, karena itu sistem terbaik yang saya punya gitu kan. Akhirnya saya mencoba tertarik, saya bikin amplifier simple. Kalau nggak salah dulu tipenya pakai chipnya LM386
yang sangat sederhana, hanya dengan beberapa komponen eksternal dan PCB yang digambar manual sudah cukup ya istilahnya ya. Dan ternyata ya menurut saya suaranya lumayan baik begitu. Ya entah, saya dulu belum ngerti ya suara baik itu seperti apa. Tapi yang penting udah bisa berbunyi dan suaranya lumayan halus lah begitu, nggak jelek-jelek amat istilahnya gitu kan. Nah, dari kelas 5 SD, kelas 6 SD, terus SMP kelas 1 saya mulai kepikiran. Saat itu saya punya teman, di mana teman ini punya teman lain, maksudnya temannya orang tuanya dia itu betul-betul hobi high-end audio. Jadi dia punya banyak sekali koleksi buku audio video zaman itu, dan akhirnya buku itu diwariskan ke saya. Jadi dia liatin di situ, wah banyak tuh project-projectnya Om Chandra Ghosali waktu itu. Nah saya mulai tertarik tuh bikin amplifier OJL 140 watt, coba bikin, karena dikasih lengkap ya, dari layout PCB-nya ada, semua tinggal contek aja gitu kan, bikin. Terus saya dengar kok lebih bagus ya suaranya daripada ampli GVC yang ayah saya beli gitu. Padahal ini baru protolan begini aja udah bagus gitu kan. Akhirnya mau beli box ampli nggak ada duit. Istilahnya begitu kan. Terus saya minta izin, Pak, amplinya tak perbaikin boleh nggak? Mau diapain? Tak ganti isinya pakai ini. Dibikin lebih bagus gitu. Terus setelah ya saya mendengarkan gitu ya, ternyata dia benar loh. Dia ngomong, ya ampli ini suaranya lebih bagus. Kakak saya yang lain mendengarkan juga berpendapat sama. Ya sudah, akhirnya ganti isinya. Jadi copotin semua, pakai boxnya doang, sama trafonya juga copot karena tegangannya sudah nggak sama gitu kan. Akhirnya ganti isinya. Dengan box itu jadilah itu ampli baru gitu kan. Terus setelah itu cukup puas ya dengan suara ampli itu. Nah, berikutnya mulai istilahnya step by step diperbaikin ya. Kita bikin tone controlnya, bikin loudnessnya, yang semua rata-rata sama. Saya ambil dari, kalau nggak salah dulu nama project itu SHM Project ya, atau apa gitu loh, yang pokoknya pengasuhnya banyak dari Insinyur Chandra Ghosali semua waktu itu. Saya bikin dari situ semua rata-rata projectnya. Terus saya lihat dan hasilnya menurut saya cukup memuaskan sekali ya waktu itu buat kuping saya, dimana ya itu memang yang saya mampu di situ gitu. Saya nggak bisa lebih dari itu karena keterbatasan macam-macam gitu kan. Berarti salah satu ininya ya, salah satu penggemar Pak Chandra Ghosali juga ya. Iya. Inspirator. Dia Nanti disampaikan deh sama dia. Adalah inspirator yang menurut saya termasuk inspirator pertama saya ya, dimana saya banyak menggunakan proyek-proyek beliau gitu ya. Termasuk bikin istilahnya quasi surround yang pakai channel belakang di balik fase dan lain-lain, pakai op-amp segala macam, itu semua saya pernah coba. Semuanya dari beliau, dari Pak Chandra Ghosali gitu ya. Ya semoga hal itu sebetulnya ada yang bisa nerusin ya di zaman sekarang ini ya. Sayang kalau nggak ada sebetulnya sih. Pengasuh-pengasuh buat kita yang masih belajar gitu ya. Terus saya setelah tadi menyelesaikan project amplifier pertama itu, nah sempat mengalami kebosanan, begitu-begitu aja gitu kan istilahnya kan. Terus akhirnya saya waktu kelas 2 SMP, waktu itu saya mulai tertarik ke arah bidang radio sebetulnya. Jadi waktu itu dari Surabaya Post, koran Surabaya Post itu mengadakan ada lomba perakit radio FM dengan yang pakai VCO ya, voltage control oscillator. Jadi kalau zaman dulu kan orang kalau tahu yang namanya tuning radio pilih gelombang itu pakai Farco, dia sudah pakai potentiometer yang dimodulasikan dalam bentuk tegangan untuk mengatur frekuensinya gitu kan.
Terus akhirnya saya memutuskan ikut itu dan ya lumayan lah dapat nomor 3 ya waktu itu. Terus saya kembangkan radio ini akhirnya menjadi radio dengan kapabilitas tuning digital. Jadi saya desain sendiri rangkaian logiknya. Terus jadi dia akan kita tekan tombol up misalkan, dia akan start, cari, begitu ketemu gelombang dia berhenti sendiri. Tapi saya nggak bisa bikin mekanisme untuk nyimpennya, kan? Karena keterbatasan macam-macam lah di kota kecil, saya susah dapat apa-apa cuman dulu ya. Akhirnya, tapi ya mungkin memang bukan minat sebenarnya ke arah situ ya. SMA balik lagi nih ke dunia audio. Jadi pertama kali saya bikin speaker untuk melengkapi amplifier tadi. Oh, masih yang divisi tadi? Masih divisi yang tadi itu. Cuma sekarang speakernya saya sudah bosen nih dengan si tambon kecil itu. Udah nggak bisa ngebas gitu kan. Terus Project 2.0-nya. betul. Saya mulai bikin speaker. Ya dulu belum punya dasar ya ilmu bikin crossover dan lain-lain. Akhirnya ya kita beli crossover jadi aja gitu kan. Yang disenengin waktu itu cuma satu sih, pokoknya bassnya gede gitu kan. Waduh, bisa dom dom dom. Kalau ingat zaman dulu tuh SMA lagi musim lagu car audio tuh pakai itu live crew tuh biasanya itu. Nah, itu yang bassnya gede-gede banget gitu kan. Lagunya omongnya jorok semua tapi tipikal SMA Om. Itu tahun berapa tuh? tahun berapa tuh ya? Tahun 92 ya kalau nggak salah. 92 93 lah. Oh, Adi udah SMA? Ya. Oke. Awet muda ya berarti emang. Iya. Awet muda sekali ya. Iya, awet muda. Seumuran saya berarti Om. Iya ya, sudah kepala 4 lewat sedikit. Ya, dari situ saya banyak bantuin teman sebenarnya pasang audio di mobil ya, misalnya pakai subwoofer dulu pakai, saya nggak tahu lah merek-merek apa gitu kan, dulu pakai merek rumahan semua tuh, yang merek Legacy apa semua pasang di mobil. Ya pakai yang semampunya aja kita beli, kita bukan main yang kelas-kelas atas yang branded ya. Dari dulu memang saya nggak mampu bermain di barang branded dari dulu gitu kan. Terus akhirnya ya lumayan dah, kita nggak pernah ikut kontes dan lain-lain, hanya untuk ya just for fun aja gitu kan. Yang penting pokoknya bisa pamer, bassnya gede dari luar rumah sudah kedengeran gitu kan. Bisa buat nongkrong ya. Iya, zaman head unit masih analog semua, masih pakai kaset gitu kan. Terus habis itu, nah, waktu saya masuk ke bangku kuliah, saya memang meneruskan ke jurusan elektronika. Di situ saya pernah datang diajak teman, tapi saya lupa ya orangnya siapa, saya sudah lupa. Saya mendengarkan suatu sistem audio yang menurut saya suatu hal yang berbeda buat saya gitu ya, dimana suaranya sudah jernih banget, seakan-akan real gitu loh, dengan yang biasa saya dengar sekarang ini tuh berbeda gitu loh. Terus saya tanya, sistemnya apa saja Pak gitu kan, dijelasin pakai ini. Oh, saya nggak kenal semua lah, saya bilang gitu kan, merek-merek yang belum pernah saya lihat gitu kan. Tapi zaman dulu juga keterbatasan, nggak ada internet, saya susah cari informasi ya. Akhirnya iseng-iseng di akhir-akhir masa kuliah mulai tahu, oh itu ternyata merek-merek yang mahal gitu kan. Dan saya akhirnya ya tetap meneruskan hobi saya membuat perangkat audio dengan dasar ilmu-ilmu yang sudah dipelajari begitu ya. Saya bikin sistem sendiri di rumah, semuanya DIY kecuali player ya. Dulu player CD buat saya itu mahal sekali. Terus akhirnya saya pakai CD-ROM zaman dulu untuk jadi player. DIY juga berarti Tom. CD-ROM zaman kuno tuh kan ada yang simple dan keluarnya sudah analog sebetulnya. Jadi ada tombol play di depan sama stop gitu kan. Tinggal kita pakai itu aja. Jadi sudah basically jadi, tinggal bikin power supply-nya aja. Tinggal kasih konektornya, kasih ke jack RCA, masuk aja ke perangkat audio yang ada gitu ya. Dan itu ya menurut saya sudah satu step up buat saya dari kaset ya istilahnya waktu itu ya. Yang ya kita setelah bolak-balik lama-lama molor gitu kan. Suaranya mulai nggak jelas gitu kan. Harus sering-sering
ya bersihin headnya lah, karetnya lah, apanya semua gitu kan. Kalau awal mula tertarik bikin DAC itu dari kapan, Om? Bikin DAC itu sebetulnya saya mulai pertama kali bikin DAC itu dari tahun 2006. Jadi setelah kerja. Jadi setelah kerja saya dari Malang ke Jakarta tahun 2001. Setelah sekian lama di sini akhirnya kenalan juga sama beberapa orang di Glodok kan. Yang salah satunya pemain tabung juga, Dr. Ricky, yang sekarang dia ada toko di ini ya, di LTC ya, Bella Audio. Jadi yang pertama kali diperkenalkan ke saya itu DAC dengan chip TDA 1543, jenisnya yang non oversampling. Jadi dia betul-betul tidak ada filter apapun di output DAC-nya. Nah, sebelum terlalu jauh, Om, mungkin di sini ada yang awam tentang DAC, Om. Bisa dijelaskan dulu, Om. DAC itu apa sih? Makhluk apa sih itu DAC itu? Oke. DAC ini sebetulnya sesuai dengan namanya ya, dia adalah digital to analog converter ya. Jadi fungsi utamanya dia adalah mengubah data informasi digital menjadi data informasi analog supaya bisa kita dengar gitu kan, karena kuping kita nggak bisa dengar data-data yang masih dalam bentuk digital. Secara simpelnya DAC itu seperti itu. Jadi data digital yang sudah diolah ini kemudian akan diperkuat sampai akhirnya bisa keluar ke speaker untuk direproduksi menjadi musik yang kita dengar. Berarti sebenarnya setiap player tuh ada DAC-nya, Om. Pasti ada. Handphone pun ada ya. Handphone pun ada. Terus di dalam dek mobil yang sudah ada CD player itu juga pasti ada DAC-nya. Perbedaan DAC dengan amplifier itu apa berarti ya? Nah, kalau amplifier itu sebetulnya adalah stage penguat istilahnya. Jadi penguat akhir sebelum masuk ke speaker. Dimana karena sinyal yang dikeluarkan dari DAC ini lemah. Jadi kalau kita pakai dia untuk drive langsung ke speaker, dia nggak akan kuat. Sudah tegangannya kecil, kemampuan arusnya juga kecil. Jadi dia nggak mampu lah istilahnya untuk drive langsung ke speaker gitu kan. Jadi dia perlu stage penguat final, ya amplifier tadi itu sebetulnya. Oke, ngerti. Nah sekarang kenapa biasanya suka ada DAC tambahan lagi? Kalau misalnya di playernya sendiri sudah ada DAC, Om. Ini sebetulnya banyak yang diomongkan dan menjadi perdebatan ya sampai sekarang. Apakah yang seru di luar, loh, debat tuh seru, Om. Nggak apa-apa, Om. apakah yang di luar itu lebih baik dibandingkan dengan yang di dalam, begitu kan istilahnya kan? Tapi yang pasti biasanya rata-rata sih kalau yang buatan pabrik internal di dalam suatu player itu kita mau modifikasi itu rata-rata paling jauh cuman sebatas istilahnya ya kita perbaikin clocking sistemnya dengan yang lebih bersih, lebih bagus, kita stabilin power supply-nya, that's it, selesai. Kita nggak bisa customize lagi yang macam-macam. Chip DAC nggak bisa kita otak-atik biasanya. Ya memang chip sih nggak pernah kita otak-atik ya, tapi istilahnya komponen surrounding-nya kan kalau kita mau ganti-ganti macam-macam itu nggak bisa gitu ya. Terus kita mau ganti power supply-nya dengan yang ekstrim misalkan, juga nggak bisa, tempatnya sudah nggak ada. Akhirnya jalan satu-satunya ya kita pasang eksternal. Jadi kita pakai CD player itu sebagai transport data digital doang. Dengan DAC eksternal ini kita bebas mau ngapain aja sebetulnya, tergantung desain kita sih. Nah, chipnya sendiri kan banyak macam ya. Masing-masing hasil suaranya itu sebetulnya tergantung dari implementasi kita sendiri sebetulnya. Dari pemilihan komponennya, pemilihan layoutnya, sampai desain power supply-nya, itu semuanya berpengaruh sama hasilnya. Nah itu yang dibilang, kalau saya bilang sih suatu kemerdekaan ya antara yang eksternal DAC dibandingkan dengan yang internal DAC. Oke,
Kalau misalnya ada yang mau nambah DAC gitu, kira-kira penambahannya berapa persen Om kalau misalnya? Atau tergantung dengan DAC prosesor yang digunakan dalam DAC-nya? Ya, yang pasti chip DAC-nya sendiri membawa nuansa yang berbeda ya untuk tiap-tiap chip, tiap-tiap series dan tiap-tiap pabrikan yang mengeluarkan chipnya. Itu pasti menghasilkan suara yang berbeda-beda pada dasarnya, tapi tetap berada dalam kaidah aturan audio yang baik ya. Misalkan frekuensi respons terpenuhi secara lengkap, terus perbandingan sinyal noise-nya juga bagus gitu kan, dynamic range juga sudah tinggi gitu kan. Jadi basically semua tergantung kepada kita sebagai user akhirnya sih ya, kita kepingin yang seperti apa gitu. Karena namanya kuping ya, kita kan sifatnya itu semua subjektif ya sebetulnya ya, yaitu taste-nya kita, selera kita yang menentukan kita lebih condong kemana arahnya sebetulnya. Kalau jauhnya seberapa tergantung implementasinya dan tergantung perbandingannya. Kalau misalkan versi asalnya ternyata sudah menggunakan chip yang sama dengan yang kita pakai, ya basically sebetulnya suaranya akan mirip ya. Cuman mungkin karena kita bisa tweaking di luar dengan lebih bebas, dengan pemilihan komponen dan layout yang mungkin lebih baik, ya otomatis hasilnya tergantung dari desain kita, bisa dekat atau bisa lebih jauh lebih bagus dibandingkan dengan yang internal tadi sebetulnya. Oke, jadi kalau misalnya ini yang saya tanyakan bisa jadi perdebatan sih sebenarnya Om. Jadi apapun playernya, kalau misalnya kita tambahkan DAC eksternal, berarti otomatis bisa kita mainin suaranya sesuai dengan selera kita, intinya seperti itu ya Om ya? Ya sebetulnya yang kita, kalau masalah DAC-nya sendiri kan dia prosesor dari digital ke analog ya, yang istilahnya ya sesuai lah dengan kaidah audio ya. Suaranya kalau benar ya nggak bakal bergeser, ya diharapkan sesuai dengan inputnya ya, yang ditranslate ke situ ya. Nah sebetulnya yang kita mainkan tuh lebih ke arah di analog stage-nya nantinya. Jadi setelah chip DAC itu pasti entah dia outputnya yang berupa tegangan atau berupa arus, itu kita pasti perlu penguat di depannya. Bisa kita pakai transistor, solid state, discrete system, bisa pakai chip IC ya. Sekarang mungkin para modifikator alat-alat audio ya udah banyak pakai ya jenis-jenis yang chip-chip yang terkenal kayak Moses 02 lah, kayak Burson lah, apa semua gitu kan. Itu semua mempengaruhi tingkat detail, dinamiknya suara dan juga warna suaranya. Nah itu yang banyak kita mainkan untuk tweaking sesuai dengan yang kita inginkan sebetulnya. Atau yang paling sekarang yang saya lakukan ya contohnya seperti DAC yang ada di sini dengan output stage pakai tabungnya kita pakai tabung kelas direct heat tube ya, yang besar-besar ya, karena memang ya buat saya pribadi ya menghasilkan suara yang lebih cocok dengan selera saya begitu dibandingkan dengan yang lain gitu. Iya. Nah, sekarang saya akan menanyakan langsung ke pengguna DAC dari hasil rakitannya Om Hadi ini. Nah, ke Om Taufik. Om Taufik, Ya, sekarang bisa diceritakan apa yang ada di sistemnya Om Taufik dan sebelum dan setelah menggunakan DAC. mungkin saya cerita latar belakangnya dulu ya Om Agung ya. Siap. Jadi sebenarnya Om Hadi ini udah cukup lama nih mengembangkan DAC untuk mobil, khususnya untuk mobil komunitas kita sendiri yaitu Chevrolet Trax seperti itu. Di awal 2017 ya Om Hadi ya, mulai kalau untuk Trax ini ya. Sebetulnya ya untuk Trax-nya 2017 ya. Sebelumnya eksperimen pertama di mobil saya yang Grand Livina lama dulu itu start dari tahun 2014 udah mulai. 2014. Nah, kemudian jadi saya kan penggemar car audio dan waktu saya baru beli Chevrolet Trax itu bingung nih audionya gimana biar bikin bagusnya, karena keterbatasan utamanya itu di source itu Om Agung.
Jadi head unitnya itu integrated dan seluruh pengaturan vehicle itu ada di head unit gitu. Jadi nggak bisa kita utak-atik gitu. Akhirnya saya pasrah aja udah pakai head unit ini, kemudian saya bangun audionya, pindahan mobil lama juga sih audionya. Terus ya itu mentoknya di source, karena kita pakai source-nya OEM-nya itu suaranya udah nggak bisa bagus banget gitu loh. Lagi. Akhirnya kemudian saya mulai pakai DAP Om Agung. DAP colok ke aux-nya DSP kan, prosesor mobil. Itu suaranya jauh lebih bagus pasti. Tapi lama-kelamaan saya ngerasa kok pakai DAP di mobil tuh nggak praktis gitu Om Agung. Oh. Karena ya yang pertama powernya kan terbatas ya, baterainya kan cuma kecil biasa DAP. Saya pakai on-cue dulu DAP-nya. 3 jam muter itu udah habis gitu. Sementara saya itu komuter banget kerjanya di tahun-tahun itu 2017, 2018 itu satu hari itu bisa 4 jam di mobil gitu, karena saya berkunjung ke rumah sakit gitu kan. Lalu mulai bertanya ke Om Hadi nih, Om kan udah banyak pasang DAC nih di mobil teman-teman Trax. Saya udah dengar juga hasilnya bagus. Bisa nggak bikinin buat saya satu tapi yang lebih bagus gitu. Jadi saya mintanya yang limited ya, yang limited banget, kayaknya. pokoknya special made buat saya gitu. Om Hadi bisa nggak gitu? Oh bisa aja kan. Wah beliau ini lagi main di sini, duduk di sini, lagi denger awal 2018 atau saya minta tuh akhir 2018. Akhir 2018. Terus Om Hadi menyanggupi gitu kan. Ya udah tapi sabar ya, jangan buru-buru karena komponennya banyak impor ya Om ya. Iya, Gitu. betul. Kemudian nanya kan mau pakai chip apa nih? Yang paling tinggi lah. Kira dikasih yang ES9038 ya Om ya. Q2M ya, K2M itu versi mobilenya. Versi mobilenya pertama-tama saya colok di sudah selesai nih diinstal sama Om Hadi di mobil. Saya colok ke DAP Om Agung. Jadi DAP-nya itu kebetulan DAP-nya Android. Oh dari DAP langsung ke DAC. Pakai USB. Jadi transportnya pakai USB ya, transport datanya. Jadi DAP-nya itu hanya sebagai data saja. Jadi amplifiernya DAC-nya nggak kepake lagi gitu. Yang diambil hanya data Android, dari Android-nya aja gitu. Masalah lagi nih, makin cepat habis baterainya. Akhirnya nanya ke Om Hadi, Om solusinya gimana ya biar bisa saya tetap pakai DAP, tapi pakai DAC, tapi saya punya source yang fix gitu, yang bukan pakai DAP tapi praktis. Akhirnya beliau bilang ya udah coba kayak teman-teman lain aja pakai head unit Android. Jadi saya kebetulan dapat yang agak susah tuh nyari frame-nya dulu sama dia. Nyari frame untuk Chevrolet Trax itu susah sekali. Alhamdulillah dapat. Kemudian terpasanglah itu head unit Android-nya. Cuma masalahnya waktu itu adalah head unit Android yang bisa kedetek sama DAC seluruhnya, apa istilahnya Tom ya? Istilahnya jadi dari sisi operating system kernelnya itu nggak lock ya. Jadi semua aplikasi akan bisa mengeluarkan data ke DAC melalui USB driver yang ada di Androidnya sendiri. Nah itu nggak semua head unit bisa. Terbatas sekali waktu itu Terbatas yang cuma ada satu merek yang cukup terkenal juga di sini, tapi speknya sangat rendah sekali Om Agung. 1 GB RAM-nya, ROM-nya itu 16 GB. Jadi kebayang lemotnya gimana. Saya baru starter mobil, jalan keluar komplek baru bisa nyala tuh. Sebenarnya tadi yang diterangkan oleh Om Hadi juga suatu teknis yang emang jarang diketahui oleh konsumen biasa sebenarnya ya. Itu menarik untuk dibahas. Lanjut topik. Itu menarik sekali Om. Ya. Ini kita buka dapur deh Om. Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa lah ya buat ilmu itu ya. untuk kita sharing sebetulnya ya, bukan untuk kita simpan sendiri ya. Siap, Om. Ya udah saya lanjutin lagi. Jadi kemudian ya setelah saya dengarkan nih head unit Android masuk via USB ke DAC ini, suaranya itu bisa bagus banget gitu Om Agung. Jadi saya seperti punya sebuah player high res gitu di dalam mobil saya yang saya nggak expect bisa seperti ini suaranya. Dan juga di head unit Android ini kan juga sangat luas sekali ya yang bisa kita gunakan gitu. Sama seperti handphone lah, kita bisa buka YouTube, bisa buka Spotify, Google Map, dan ini sangat praktis sekali untuk menunjang harian saya gitu.
Apalagi zaman sekarang juga kan kita untuk dengar musik itu source-nya lebih banyak digital ya, Om Agung ya. Lebih banyak. Berarti istilahnya entertainnya dapat, suaranya juga dapat, Itu. memuaskan. Oke. Itu dia Itu- keunggulannya kita pakai head unit Android gitu. Itu konsep utamanya sebetulnya di Hmm. situ. Jadi head unit yang sekarang banyak beredar di pasaran, suaranya sih bagus-bagus. Mhm. Cuman kalau masalah multimedianya dibandingkan dengan Android itu ya kalah jauh, terus terang sih. Mhm. Contohnya pilih format, pilih-pilih gitu kan. Untuk pilih format film, Mhm. musik, semua limitasinya ada. Tapi tidak dengan head unit Android yang istilahnya dia betul-betul seperti PC ya. Dia play apapun formatnya bisa. Bahkan di SD pun ya, Om ya. Bahkan sampai ke resolusi tertinggi pun dia bisa main. Dibandingkan dengan istilahnya player lain ya. Mhm. Jadi itulah yang menjadi dasar saya akhirnya meneliti dan bereksperimen terus tentang head unit Android ini sebagai source dibantu dengan DAC untuk meningkatkan kualitas suaranya. Cuma ya itu Om Agung, keterbatasan yang tadi Om. Jadi memang head unit Android yang bisa benar-benar open, unlock ya Om ya, USB-nya betul. ini, kernelnya ini tuh sangat terbatas sekali. Hanya aja 1-2 merek di sini dan spesifikasinya itu sangat rendah sekali gitu Om Agung. Akhirnya ya udah saya pasrah aja nih. Ya cuma ada ini gitu. Karena saya udah coba juga di merek yang sama dengan spesifikasi yang berbeda gitu. Yang RAM-nya lebih gede, ROM-nya lebih gede, ternyata nggak kedetect karena USB-nya itu lock gitu. Dia nggak bisa masuk ke DAC untuk file seluruhnya. Nah, balik lagi ke USB lock nih. Mhm. Mungkin perlu dijelaskan secara lebih detail ya. Nah, Apa itu USB lock Ini yang ngerti ya? Om Hadi kok. Oke, siap. Ya, Oke. apa tuh? Apa tuh Om Hadi? Jadi begini, yang saya maksud lock itu adalah ketika kita colok nih USB DAC ini ke USB port yang ada di head unit. Jadi device ini nggak kebaca sama si head unit. Dan aplikasi-aplikasi yang seharusnya bisa mengeluarkan suara melalui DAC USB tadi itu jadi nggak bisa keluar suaranya. Berbeda dengan handphone ya. Kalau handphone itu nggak ada yang lock. Jadi kita colok apapun tipe USB-nya, dia keluar suaranya dari semua aplikasi yang bisa mengeluarkan suara. Nah, balik ke tadi yang eksperimen pertama saya tahun 2014. Itu sebetulnya sudah ada satu aplikasi di mobil di Play Store ya tepatnya ya. Jadi USB Audio Player Pro, di mana dia mempunyai kemampuan untuk membypass limitasi yang ada pada driver USB Android. Jadi kalau kita aktifkan aplikasi itu, sudah driver USB bawaan si Android ini akan dimatikan, diganti dengan drivernya dia, sehingga dia bisa play dengan kualitas high res. Bahkan dia support yang namanya Deep Perfect ya. Jadi apa yang ditransfer datanya data murni asli, nggak pakai dialter macam-macam gitu kan. Nah. Oke, ya. Mungkin Masih. sebelum lebih jauh Om, kita kenapa sih memilih USB out bukan pakai RCA ke DAC-nya atau apa optical atau coax gitu? Oke. Jadi begini, ini lebih terbatas lagi ya. Setahu saya output optical sama coax, bahkan mungkin coax jarang dipakai ya. Output optical adalah kalau misalkan kita pakai mungkin Pioneer seri yang ODR dulu ya, sama Alpine F1 ya kalau nggak salah ya. Hanya 2 brand itu saja sih yang mempunyai digital output setahu saya ya. Dan di head unit Android nggak ada ya, Om, Di head yang unit ada di pasaran sama ya? sekali nggak ada itu, Hmm. port optical sama port coax. Nah, salah satunya adalah Android itu sebetulnya dari versi Android 5 sama Google itu sudah di-build dengan kemampuan USB audio sebetulnya. Dan itu bisa kita cek dari handphone, kita colok ke DAC, oh suaranya bisa lebih bagus keluar gitu kan. Cuman sayangnya tahun 2014 itu head unit mobil itu saya masih dapatnya Android 4. Istilahnya. Jadi dengan bantuan software tadi ternyata saya berhasil. Oh, ternyata software ini mampu mengeluarkan semua kapabilitas si DAC dengan mentranslate data yang benar ke
dari apa Android sistemnya ke si DAC-nya gitu kan. Dan Om Taufik juga sudah pernah dengar di Livina saya yang lama dulu dengan DAC yang masih bentuk PCB lepasan gitu ya, nggak ada boxnya, nggak ada apa-apanya gitu kan. Dan itu menurut saya satu step yang jauh dibandingkan dengan output yang asli dihasilkan oleh si HU Android. Dimana stigma HU Android ini begini, ya lengkap sih ya, bisa muter macam-macam tapi suaranya jelek. Ya saya sependapat sih. Kalau HU Androidnya aja saya sependapat. Itu udah mutlak ya. Itu mutlak, itu Sudah mutlak gitu. Memang Apalagi HU Android generasi lama ya. Ini bener-bener sama pabrikannya cuma dipikirin pokoknya fungsi multimedia dan navigasi lengkap. Tapi untuk masalah kualitas audionya bener-bener ya nomor kesekian. Asal bunyi aja. Oke. Nah, balik lagi ke DAC Om. Itu kalau misalnya udah ada belum pabrikan yang emang mengeluarkan DAC yang branded gitu loh, atau emang belum ada khususnya untuk di mobil ya? Kalau untuk di rumah setahu saya sih banyak. Untuk di mobil udah ada belum? Nah kalau misalnya belum ada, kalau misalnya untuk merakit DAC ini kira-kira dana yang harus dipersiapkan itu dari sekitar berapa sampai berapa nih Om? Jadi sebetulnya kalau DAC sendiri zaman sekarang ini sudah banyak yang include di dalam prosesor ya sebetulnya. Jadi di dalam prosesor DSP itu ada yang sudah bisa input coax atau input optik gitu ya. Itu sebetulnya DAC juga. Cuman apakah source-nya punya output digital coax dan optik atau enggak? Itu adalah problem yang kedua begitu kan. Nah, sedangkan seperti kita bahas tadi bahwa output coax dan optik untuk HU Android itu sangat limited. Zaman sekarang sih sudah ada. Tapi dari hasil percobaan saya, kualitas output analog output digital dari coax sama optiknya itu ternyata kok ya sorry itu saya masih nggak memenuhi standar ya dalam hal istilahnya kualitasnya. Jadi sekarang saya masih lebih memilih dengan output USB sebetulnya. Jadi dimana akhirnya dengan sistem yang tadi integrate dengan prosesor itu jadi nggak kompatibel. Mungkin nambahan dikit ceritanya nih Om Agung siap. soal HU Android juga nih. Jadi setelah tadi habis masa baktinya mobil Chevrolet Trax saya dijual, audionya saya lepasin semua, akhirnya saya ada mobil lain gitu ya, mobil baru yang penggantinya, mobil baru tapi lama gitu. Dimana ini sistem head unit itu biasa gitu, mobilnya juga mobil umum gitu kan, jadi saya lebih bisa bebas memilih source-nya gitu. Ini yang namanya sok toplat. Jadi udah mulai berpikir nih, wah saya mobil lain, saya bangun audio lagi, saya bisa milih source suka-suka saya gitu kan. Saya bisa pakai head unit apapun, mau pakai Kenwood seri 9, Pioneer yang tertinggi atau apapun, Alpine Halo juga bisa gitu kan. Cuma akhirnya balik lagi ke kebutuhan saya Om. Kalau saya pakai head unit yang tadi, misalnya contoh yang saya sebutkan tadi, kok tetap kayaknya lebih enak pakai Android gitu Om. Karena ya kalau saya pakai head unit middle up kayak tadi gitu, kalau saya mau buka YouTube, saya mau buka Google Map itu kan dengan Apple CarPlay atau pakai Android Auto gitu ya. Kok saya rasa masih tetap tidak praktis gitu Om. Saya pengennya head unit itu aja yang ngatur semua gitu sebagai senternya gitu. Terus saya tanya ke Om Hadi, Om gimana nih di mobil ini enak pakai source apa ya gitu. Ya udah pakai HU Android lagi aja gitu katanya. Bisa nggak masuk ke DAC nih? Wah kalau sekarang mungkin belum ada yang HU yang dijual sekarang di pasaran dengan spesifikasi yang lebih tinggi Om Agung, yang 2 GB, 32 GB ROM-nya itu, yang bisa langsung masuk ke DAC gitu. Akhirnya udah saya belilah satu head unit Android biasa Cina, saya beli Tokopedia, pasang langsung direct high input ke DSP gitu. Saya nikmatin lah di mobil dan ternyata bener enak gitu. Maksudnya itu enak dalam hal kepraktisannya Om. Saya bisa buka Google Map, YouTube, Spotify semua di situ gitu. Dan Terus, bersuara bagus. Dan bersuaranya ya lumayan lah. Karena belum pakai DAC ini. Oh, belum pakai Belum, DAC. karena tadi kan Oke, keterbatasan iya. dari
HU yang ada di pasaran ini USB-nya itu masih di lock gitu. Hmm. Apapun mereknya udah dicoba gitu kan. Iya. Yang terutama yang 9 inch, karena saya pakai yang 9 inch sekarang. Karena kan ya udah nggak zaman lah HU kecil-kecil ya sekarang. Iya. Kebetulan juga di mobil bisa muat yang fit dengan yang 9 inch gitu. Terus lama-lama ya mulai gatal lagi. Tadinya mau tobat Om. Tadinya mau tobat, udah cukup lah main audionya di Trax kemarin. Terus dengar-dengar kayaknya nih ada potensi bagus nih. Konsul lagi nih ke Om Hadi. Om, kalau saya mau pasang DAC tapi tetap pakai HU Android yang bagus yang 9 inch ini bagaimana? Ya akhirnya mendapatkan sebuah head unit. Ya ternyata USB-nya unlock gitu. Jadi dan spesifikasinya juga cukup bagus, lebih baik daripada yang lama. Jadi head unit yang tadi saya pasang di mobil baru ini belum sebulan umurnya, tergantikanlah dengan head unit dari Om Hadi gitu. Ya sama-sama 9 inch tapi kompatibel dengan DAC-nya. Kemudian singkat cerita ya, dengan akhirnya alhamdulillah nih Om Hadi dapat menemukan head unit dengan spesifikasi lebih baik, tetap sama-sama 9 inch dan kompatibel dengan DAC-nya ya. Saya happy banget waktu itu. Langsung buru-buru kita pasang ya Om ya. Ya. Buru-buru dipasang, dengar suaranya dan ya saya kaget sekali sih ternyata. Wah, ini ternyata potensi sesungguhnya dari DAC di car audio gitu Om Agung. Padahal tuh perangkat saya di mobil tuh masih cukup sederhana, malah terhitung low end lah mungkin Om untuk ukuran car audio gitu. Tapi dengan head unit Android masuk via USB ke DAC-nya, ini karakter suaranya itu bahkan saya rasa ya Om ya, ini mungkin dari kuping kaleng saya aja sih, saya bisa ngomong saya udah nggak perlu HU high end yang high res lagi gitu Om. Karena ini sudah jauh lebih di atas itu menurut saya hasil suaranya. Ditambah lagi saya dapat semua fitur multimedianya tadi. Wah, bahaya dong produk high end-nya nanti. Karena ya akhirnya kalau kita kembalikan ke zaman sekarang Om ya, saya perhatikan anak-anak muda ya, kan pasar-pasar audio ini kebanyakan untuk anak-anak muda ya, itu pasti lebih memilih kepraktisan Om. Jadi pasti lebih memilih kepraktisannya, di mana di satu device mereka bisa lakukan apapun, tapi kalau bisa suaranya tetap bagus gitu. Dan ya itulah jawaban yang saya temukan adalah akhirnya ya head unit Android dengan spesifikasi yang baik, yang kompatibel dengan DAC, yang ini jauh lebih baik dibandingkan saya beli head unit high end gitu. Setuju. Nah, dan ini harganya bisa jauh lebih murah Om. Nah, ngomong-ngomong masalah harga, boleh diterangkan kira-kira kalau misalnya untuk merakit sebuah DAC yang mumpuni lah ya untuk penunjang dari head unit Android tadi, itu kira-kira kisaran berapa sih? Oke. Mumpuni ini parameternya luas ya. Makanya saya pakai mumpuni Om. Kalau Subjektif ya. ya kalau buat orang yang di sebelah saya ini sebetulnya nggak ada yang mumpuni kan. Nanti sebentar minta lagi yang ganti yang lain gitu. Jadi sebetulnya gini, yang DAC yang saya bilang suaranya sudah lebih baik daripada bawaan standarnya ya, jauh lebih baik daripada bawaan standar. Itu sebetulnya bisa di start dari sekitar harga 1,5 jutaan. 1,5 jutaan ya? Iya, Oke. itu Modal nih. itu sudah jauh lebih baik, even istilahnya dibandingkan dengan kualitas standar bawaan head unit Androidnya sendiri, itu sudah jauh banget lah. Berarti starting awalnya dari 1,5 ya Om ya? Ya, Oke. sekitar segitu. Nah, berikutnya ya sebetulnya tergantung target aja sih ya. Kita mau target suara yang seperti apa, begitu kan? Karena pilihan begitu luas ya. Antara penggunaan DAC ini dengan suara yang kepingin kita dapatkan. Nah, apa yang harus diperhatikan Om kalau misalnya emang kita pengen merakit sebuah DAC Om? Apa yang perlu diperhatikan? Yang Ya. pertama tadi, masalah dari source head unit Androidnya sendiri ya. Jadi kalau dia sifatnya lock, hanya player tertentu yang bisa mengeluarkan suara. Nggak semua aplikasi bisa mengeluarkan suaranya lewat DAC. Kalau dia unlock, berarti tanpa aplikasi tambahan, dia akan bisa mengeluarkan semua suara yang ada di
Android tersebut, kecuali satu ya, radio tetap nggak bisa karena dia terproses di chip yang berbeda dengan sistem yang berbeda. Dia bukan di Android sistemnya radionya, dia tetap di analog sistem sendiri. Nah, kalaupun analog, ini saya pernah menemui yaitu head unit Android yang ada di mobil saya sendiri ya, yang Trax ya, itu analog, semua bisa keluar, tapi dia hanya memiliki kompatibilitas dengan jenis USB interface tertentu. Jadi nggak semua USB interface bisa masuk dan keluar suara normal. Contohnya begini nih, saya punya DAC Hi-Res. Waktu saya colok, keluar sih suaranya sih, tapi kok kayak orang ngebut nyanyinya ya, kayak tonal bebek ini suaranya. Saya cari-cari kenapa ini, ternyata ya clocking sistem antara DAC-nya dengan si USB transportnya dari drivernya Android-nya ini nggak sama, gitu loh, nggak cocok gitu kan. Jadi ada DAC tertentu yang cocok ya, tapi sayangnya itu DAC standar yang bukan DAC Hi-Res gitu loh. Jadi akhirnya ya tetap sih suara keluarnya sih lebih bagus dibandingkan dengan standar Android-nya. Cuman kita nggak bisa step up lebih jauh untuk aplikasi-aplikasi umum yang ada di head unit Android-nya. Tetapi berbeda dengan aplikasi yang saya sebutkan tadi, yaitu USB audio player. Itu untuk versi yang bayar ya. Kalau yang free-nya mungkin orang bisa pakai namanya HiBi Music, itu versi free. Sama dia bisa bypass kapabilitasnya driver si HU Android-nya. Itu akan menjadi source yang unlimited. Jadi dia segala resolusi, segala sampling rate dia bisa play dari situ. Tapi ya hanya aplikasi itu saja yang bisa mengeluarkan suara dengan bagus. Yang lainnya standar. Oke Om, tadi udah dijelasin tentang secara garis besar apa itu DAC, tetek bengeknya. Nah, sekarang lebih spesifik lagi tentang aplikasi untuk di mobilnya Om. Aplikasi di mobilnya itu instalasinya seperti apa Om? Bisa disambungin kemana aja, terus bagaimana tuh Om? Ribet nggak sih? Oke. Jadi sebetulnya kalau ribetnya sih nggak ribet, sama aja seperti pasang peripheral atau perangkat audio lain yang ada di car audio ya. Yang pasti ya dia butuh power supply untuk menghidupkan unitnya, dan yang kedua dia butuh input datanya, bisa berupa tadi pilihannya pakai USB, pakai coax atau pakai optik. Jadi DAC ini sebetulnya ditempatkan di sisi paling depan setelah head unit, karena dia sebagai processing untuk sinyal suara digital menjadi analog. Nah, setelah dari DAC outputnya sudah keluar analog, itu kita bebas, mau kita masukkan ke power direct juga boleh, atau mau kita masukin dulu ke prosesor DSP juga boleh. Itu masing-masing terserah kepada installer dan kebutuhan ya. Untuk perangkat-perangkat berikutnya sih terserah mereka. Jadi DAC ini pokoknya fungsinya hanya menyediakan source yang baik untuk diolah lebih jauh. Oke, seperti itu. Nah, sorry, agak sedikit remind lagi untuk output dan inputnya dari DAC itu apa aja Om, bisa berupa apa aja Om? Input dan outputnya. Kalau inputnya ada yang paling populer sih 3 macam ya. Jadi input optical, input coax, dan USB. Tapi ada satu input lagi yang memang paling jarang dipakai, yaitu HDMI. Dimana hal ini biasanya berhubungan dengan ini ya. HDMI itu sekarang rata-rata kan lebih banyak dipakai untuk transport suara plus gambar ya. Jadi dia punya kelebihan di situ, sehingga kalau kita aplikasikan di dunia car audio, kita perlu ekstrak data audionya. Nah, dari keempat input itu, rekomendasi yang paling top, yang paling mana dong? Yang paling high resolution dan paling bagus dari yang pernah saya coba sih yang USB punya, didukung dengan istilahnya player yang mumpuni ya, seperti USB audio player atau HiBi Music. Itu dia bisa pass through data sampai ke
DSD files atau PCM dengan resolusi tertinggi di 24 bit sampai sampling frekuensi sekitar 384 kHz ya. Itu dia bisa semua. Oke. Nah, untuk Om Topik nih, sejauh mana akan merekomendasikan penggunaan DAC ini di aplikasinya di kendaraan Om? Kalau saya sendiri sih mungkin masih banyak orang yang skeptis ya Om Agung ya, terutama tentang playernya sendiri gitu, head unit Android. Siapa sih orang car audio enthusiast yang mau pakai head unit Android gitu, apalagi untuk diturunkan di konteks audio, konteks sound quality misalnya. Tapi kalau saya sih sangat menyarankan Om, karena tadi yang pertama kepraktisannya. Jadi dengan head unit Android saya bisa dapat semuanya, saya bisa lakukan apapun di situ untuk multimedianya, dan tentu nyetirnya juga akan lebih safe dibandingkan dengan saya misalnya lihat Google Map gitu di handphone gitu. Itu akan lebih safe dengan dia langsung ada di head unit. Apalagi ditambah dengan DAC yang mumpuni gitu, DAC yang mumpuni, tentu hasil keluaran suaranya juga akan tidak kalah gitu dibandingkan dengan head unit branded lain gitu, yang sama-sama punya fitur multimedia walaupun sangat terbatas apabila dibandingkan dengan head unit Android. Jadi buat kalau saya sih orangnya suka yang murah tapi bagus Om. Semurah mungkin ya, Itu semurah semua mungkin orang, kalau ya. bisa, tapi sebagus mungkin hasilnya, dan itu saya dapatkan di head unit Android plus DAC plus DAC. Oke, Hi-Fi Mania, mungkin itu aja obrolan kita dengan Om Hadi dan Om Taufik. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya serasa ada manfaatnya, boleh di-share, di-like, dan di-subscribe. Sampai ketemu di obrolan-obrolan selanjutnya. I'm yours right now.